Halo Sobat Milenial semua, jumpa lagi dengan Yusuf Channel 33. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya menginput data koordinat mancing seperti ini. Ini adalah data-data koordinat mancing yang kita dapatkan misalnya dari teman atau dari rekan-rekan sesama pemancing. Misalnya via handphone kemudian kita catat, ini banyak sekali datanya. Nah ini kita dapatkan termasuk juga dengan lokasi koordinat dan juga nama-namanya. Nah, ini akan kita masukkan ke komputer dan nantinya akan kita pindahkan ke GPS kita punya. Oke. Koordinat-koordinat ini sudah dipastikan oke ya untuk memancing ya, spotnya bagus, ada ikannya. Nah, jadi jangan sampai kita memasukkan koordinat yang tidak ada ikannya, sayang sekali gitu. Nanti kita akan kebingungan. Nah, oke. Sekarang mari kita langsung saja gimana cara memasukkan koordinat ini ke komputer. Oke, yang pertama kita buka Garmin Basecamp. Aplikasi ini gratis, bisa dia download di Google ya. Nah, kemudian kalau kita buka tampilannya akan muncul seperti ini. Ini task launcher, kita close aja. Akan ada panel peta seperti ini. Nah, ini adalah peta Teluk Semaka. Kebetulan kita melakukan operasi pemancingan di Teluk Semaka ya, di Pulau Sumatera. Oke, ini adalah kalau kita geser-geser seperti ini. Kemudian ini ada list yang sudah kita punya, list mancing. Nah, kalau mau baru kita klik new list, maka akan muncul kosong seperti ini. Misalnya kita buat judulnya list koordinat mancing 2024. Nah, ini data-data yang tadi di kertas tadi akan kita masukkan ke sini. Ini kan masih kosong di petanya ya. Ini bisa ganti. Anda kalau lihat, kalau yang ini kan udah ada nih. Nah, ini yang kosong. Nah, ini akan kita masukkan datanya ke sini. Cara pertama adalah kita find kemudian locate coordinates. Nah, di sini akan muncul seperti ini, ada center at, ini ada koordinatnya. Koordinat biasa. Nah, ini angka ini tinggal kita ganti saja dengan angka yang ada di kertas tersebut. Oke, kita masukkan contohnya, salah satunya yang ini ya, 5 derajat 31,666 dan 104 derajat 34, berapa ini 743. Oke, jika sudah, kalau misalnya kita klik recenter, nah akan terlihat ini adalah koordinat yang kita masukkan tadi, yaitu yang 5 derajat 31666 dan bujurnya 104 derajat 34,743. Kemudian kalau kita klik create waypoint, nah ini dia sudah muncul data koordinat yang kita input tadi. Oke, sekarang jangan lupa untuk position option kita lihat. Ini adalah untuk satuannya ya. Anda pastikan bahwa angka ini menit, koma menit ini sama dengan yang ada di kertas yang Anda miliki, karena ingat satuannya ini ada dua, ada yang menit, koma menit atau menit, derajat, menit, detik. Anda harus perhatikan di angka yang diterima tadi. Kalau misalnya menit, koma menit, ini sudah benar. Kalau misalnya satuannya adalah derajat, menit, detik, maka ini Anda harus rubah di position option tadi. Oke, sekarang kita masukkan contoh yang kedua, angkanya atau koordinatnya, dan ini satuannya udah benar ya, yaitu derajat, menit, koma menit. Kemudian jika sudah, baru kita klik create waypoint. Nah, ini ada muncul di sini. Lihat yang kedua seperti ini. Kalau kita klik di sini, ini akan muncul nama standar seperti ini. Ini juga Anda bisa edit di sini posisinya. Misalnya kita rubah
dengan angka yang berikutnya, dengan koordinat yang berikutnya. Seperti ini misalnya 5 derajat 32,184 menit dan 104 derajat 34,833. Ingat, koma dan detik ini berbeda ya. 0,5 menit berarti adalah 30 detik. Jadi bukan berarti 34,470, berarti bukan 3447 detik, tapi 34,47 menit. Kemudian nama ini bisa kita ganti. Anda terlihat di panel kiri, nama sudah berganti, kemudian display ini adalah lambang bisa kita rubah. Baru jika sudah kita klik X, maka akan terlihat ini gambar sudah berubah dan namanya juga bukan koordinat lagi, tapi sudah rumpun 1. Sekarang kita rubah yang kedua, ini yang koordinat ini karena masih dalam bentuk angka koordinat ya. Kita klik, baru kemudian namanya kita ganti. Boleh namanya bebas saja, terserah Anda misalnya mau sesuaikan dengan ikan apa misalnya. Di sini saya bikin rumpun 2 karena kebetulan saya pasang rumpun 2 di sini. Kemudian depth ini bisa kita masukkan kalau kita tahu kedalamannya. Display bisa kita ganti misalnya dengan gambar bintang seperti ini. Baru kita klik X lagi. Nah, ini ada rumpun 2 sudah masuk datanya. Oke. Oke, sekarang kita tambahkan lagi koordinat yang berikutnya. Kita tinggal rubah saja di kolom ini, yaitu menitnya saja. Karena untuk derajatnya ini sama kan, 5 derajat di lintang 5 derajat dan di bujur 104 timur. Lintangnya 5 derajat selatan. Oke, tinggal menitnya saja yang kita ganti sesuai dengan data yang kita terima di kertas tadi. Baru kemudian kita klik create waypoint. Ini dia sudah muncul. Kemudian seperti biasa, seperti tadi kita klik untuk berubah namanya untuk memudahkan pencarian kita di GPS nanti. Misalnya ini masuk namanya ikan dasar 80 meter, depth kedalaman 80 meter. Kemudian ini juga kita bisa tambahkan informasi-informasi lain ya. Silakan. Oke. Nah, ini dia sudah ada 3 koordinat yang kita masukkan. Kita masukkan lagi koordinat yang keempat. Yang 5 derajat ini tidak perlu kita rubah karena kita masih berada di perairan 5 derajat, lintang 5 derajat selatan. Ini tinggal menitnya saja yang kita rubah. Koordinat yang keempat adalah bujurnya 104 derajat 35,828. Baru kita klik create waypoint. Kemudian di sini seperti tadi kita klik dan kita rubah nama. Misalnya di sini adalah kakap merah. Ini spot untuk ikan kakap merah ya. Teman-teman kalau mau yang mampir ke Teluk Semangka silakan ya. Saya tunggu. Silakan komen saja. Ini display kita ganti. Baru kemudian kita klik X. Nah, jika seandainya sudah dapat semua angka-angkanya, koordinat sudah kita masukkan seperti ini misalnya. Ini kita videonya percepat saja. Misalnya ini semua sudah dimasukkan, data koordinat yang tadi di kertas tadi sudah kita masukkan semua. Nah, sekarang ini untuk memudahkan, ini bisa kita print. Data ini bisa kita print sehingga kita bisa berbagi sebelum di GPS. Caranya adalah kita klik file, kemudian kita klik print. Nah, akan muncul tampilan print seperti ini. Kalau kita rubah page setup-nya, nah, di sini ada map details, bisa kita centang semua atau tidak, itu terserah apa yang Anda suka. Baru jika sudah, baru kita kemudian di sini di orientasi ya bisa portrait atau landscape. Jika sudah kita klik OK. Nah, ini dia print previewnya akan seperti ini.
Ini bisa kita langsung print saja. Ini lebih enak untuk menjelaskan kepada teman-teman yang buta akan GPS, sehingga kita bisa menunjukkan di mana kita mau memancing. Jika sudah, kita bisa simpan juga di PDF. Nah, berikutnya, yang terakhir adalah bagaimana caranya kita simpan file ini menjadi file GPX untuk dapat ditransfer ke GPS. Caranya adalah export, kemudian kita klik export, kemudian file name kita, ini ya saya udah punya ini ya lokasinya. File name bisa kita ganti misalnya dengan list mancing koordinat, baru klik save. Nah, ini adalah data koordinat yang sudah kita save dan nanti kita bisa transfer ke GPS. Oke, itulah bagaimana cara lengkap menyimpan data koordinat di Garmin Basecamp di komputer kita. Sampai ketemu. If you found this video helpful, give it a thumbs up and subscribe to my channel for more informative content. Don't forget to hit the notification bell so you never miss an update. Thanks for watching.